Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu melalui virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nova dengan NPM 2040401012, lokal B2, jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persaingan sehat dalam bisnis dan tantangan bisnis di kemudian hari. Apa itu persaingan sehat? Persaingan sehat ialah persaingan yang tidak menjatuhkan dan juga merugikan satu sama lain, tetapi bersaing dengan cara meningkatkan kualitas ataupun kemampuan masing-masing. Apa sebab terjadinya persaingan dalam bisnis? Persaingan bisnis pada intinya disebabkan oleh kesalahan strategi, yang mana kesalahan tersebut dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lainnya sebagai peluang yang mampu mencuri perhatian konsumen. Persaingan bisnis yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, yang tidak bersaing pada harga. Nah, ini sebenarnya boleh saja bersaing pada dalam harga, tapi ini bukan yang utama dan pengaruhnya pun juga tidak signifikan. Apalagi jika margin yang didapat per produk sedikit, mengandalkan naik turun harga akan sangat tidak efektif. Yang kedua, yaitu bersaing dalam kualitas produk atau jasa. Nah, dengan memberikan produk yang lebih berkualitas dibanding milik kompetitor, berarti konsumen akan mendapatkan manfaat atau keuntungan yang lebih jika membeli barang milik produsen. Sehingga persaingan dengan kualitas barang, maka itulah yang bisa membeli hati konsumen untuk bisa membeli produk. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu persaingan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Nah, ini maksudnya pelayan merupakan pemikat konsumen akan bisa datang kembali. Memberikan pelayanan kepada konsumen pun banyak sekali caranya. Proses dilakukan dengan selalu memberikan senyum, komunikasi yang ramah, selalu mendengar kata konsumen, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara bersaing sehat dalam bisnis? Cara bersaing sehat dalam bisnis, yang pertama itu belajar dari pesaing lain. Yang kedua, memahami karakteristik usaha untuk menjalankan suatu usaha. Yang ketiga, berusaha menjadi lebih baik. Terus juga ada mempromosikan usaha, mencari mitra usaha, memberikan potongan harga atau diskon, dan yang terakhir itu harus jujur. Tantangan bisnis di kemudian hari. Tantangan bisnis bukan suatu hal yang harus dihindari, melainkan harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Nah, di sini ada beberapa tantangan bisnis. Yang pertama itu perkembangan teknologi. Nah, ini harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang agar dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat membawa bisnis semakin maju dari bisnis lainnya. Yang kedua itu kompetitor semakin banyak. Teknologi canggih tentu sudah mampu dalam mengintegrasi saluran bisnis sehingga tidak adanya batas ruang dan waktu dalam melakukannya. Yang ketiga, semua serba cepat. Memanfaatkan teknologi dalam bisnis agar tidak dapat ditandingi oleh kecepatan bisnis digital lainnya. Yang keempat, pola masyarakat yang berubah. Nah, ini masyarakat kini sudah mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bisnis untuk lebih sering dalam berinovasi untuk menciptakan produk serta jasa. Yang kelima, sumber daya manusia. Nah, pemilik bisnis harus memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan secara berkala untuk menyesuaikan dengan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, memasarkan produk menggunakan teknologi. Melakukan pemasaran produknya dengan turun ke lapangan langsung dan menawarkannya kepada pelanggan. Bagaimana cara menghadapi tantangan dalam bisnis? Di sini ada beberapa solusi dapat menghadapi tantangan dalam bisnis. Yang pertama, melakukan prediksi yang lebih cerdas. Nah, ini maksudnya memprediksi terhadap perubahan tren pasar, pelanggan, atau perubahan lainnya. Yang kedua, mengurus keuangan dengan baik. Tak peduli bisnis atau kecil atau menengah, manajemen keuangan perusahaan perlu diatur sebaik mungkin.
Terus lagi ada unggul dalam teknologi. Nah, ini menerapkan teknologi canggih demi kemajuan perusahaan agar dapat mengikuti perkembangan dan bersaing secara global. Terus juga ada metode pemasaran efektif. Nah, ini menggunakan media sosial untuk tempat berjualan tengah marak di masyarakat. Akan lebih efektif jika disebarkan melalui media sosial untuk memasarkan produk bisnis. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk. Nah, selalu meningkatkan kualitas produk yang dimiliki. Produk yang berkualitas akan menarik customer yang lebih banyak. Maka terus berinovasi dan menciptakan karya baru agar dapat meningkatkan kualitas produk. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.